saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami yang menuntun kami hingga pada hari ini. Tuhan, kami mau menyimak sebahagian daripada firman-Mu, ayat harian Almanak HKBP. Bantu kami Tuhan untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Selasa tanggal 3 Februari 2026, yaitu yang tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang pertama ayatnya yang kelima. Demikian dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, sebagai orang Batak, ada baiknya kita mengingat kembali bagaimana sejarah penginjilan yang dilakukan oleh zending-zending terdahulu bisa sampai ke Indonesia, secara khusus ke tanah Batak. Kalau kita mengikuti catatan-catatan sejarah yang ada, sebetulnya jauh sebelum Opung Nomensen yang kita anggap menjadi rasul orang Batak sekaligus juga Ephorus pertama di HKBP, ternyata jauh sebelum itu telah datang penginjil baik itu dari Amerika maupun juga Inggris yang mendahului langkah Nomensen. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga, mereka berjuang dengan sepenuh hati. Semua mereka kerahkan bagaimana supaya orang Batak bisa mengenal Yesus Kristus dalam hidup mereka dan dengan demikian juga mengimaninya. Tetapi catatan sejarah mencatat penginjilan yang dilakukan pada waktu itu semuanya gagal. Ada yang gagal sejak awal, ada yang gagal di tengah jalan. Kalau kita baca ikuti lebih dalam, itu sangat pelik sekali. Bahkan mungkin kita bisa mengutuki orang Batak. Sangat kejam menolak firman Tuhan. Tetapi kita lihat Tuhan Allah tidak berhenti sampai pada situ saja untuk memperjuangkan, untuk mengusahakan bagaimana supaya kita orang Batak mengenal Tuhan. Dia utus kembali hamba-Nya untuk menaburkan firman. Mulai Nomensen hingga pada hari ini, Tuhan tetap bekali, Tuhan tetap sediakan orang-orang Batak untuk mendapatkan firman Tuhan melalui gerejanya HKBP yang kita tahu Amang Inang menjadi salah satu bahkan nomor satu denominasi terbesar di Indonesia. Ini adalah tanda berkat Tuhan. Tuhan mau kita mengenal Injil, Tuhan mau kita mengenal Dia melalui Yesus Kristus yang ditampilkan, dikabarkan oleh para zendling-zendling terdahulu. Itu adalah bukti kasih nyata Tuhan. Nah, demikian juga lah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus dalam teks ini. Dia mengatakan tadi, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja,
tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Artinya Amang Inang, firman ini bukan hanya soal lip service, bukan hanya ada di dalam almanak atau Alkitab kita masing-masing, tetapi firman itu dinyatakan melalui kehidupan kita sehingga kita bisa mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Bayangkan jika pada akhirnya Tuhan menganggap kita orang Batak tidak layak untuk Injil, kita telah menolak berkali-kali Injil itu masuk kepada kita, tapi kenyataannya Tuhan tetap kita, orang Batak, halak Batak, mengenal Tuhan. Ini anugerah yang patut kita syukuri. Jadi firman itu bukan hanya tertulis, tapi Tuhan nyatakan itu melalui kebaikan-kebaikan yang kita terima. Sekarang kita lihat kehidupan kita masing-masing. Kita tahu bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan masalah. Kita juga tahu bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Terkadang kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan dalam hidup ini. Kita putus asa. Banyak yang membenci kita, banyak yang melukai hati kita. Tapi lihat, sampai pada hari ini kita masih mampu berdiri, kita masih sehat, kita masih memiliki nafas kehidupan. Itu pun juga adalah tanda-tanda anugerah Tuhan melalui Roh Kudus yang Dia curahkan kepada kita. Dan oleh karena itu Amang Inang, pesan Paulus juga yang ingin disampaikan kepada kita, marilah kita senantiasa lebih menghargai, lebih mencintai Injil Tuhan. Tidak semua pihak memiliki kesempatan untuk mengenal Injil. Tidak semua pihak punya kesempatan atau mengenal Tuhan, atau bahkan ada yang menolaknya. Itu artinya juga dia tidak berkesempatan. Nah, kita semua yang mendengarkan renungan pada pagi ini adalah kesempatan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh dalam keadaan penuh semangat, penuh dengan sukacita, menyimak, menikmati firman ini. Oleh karena itu Amang Inang, melalui channel YouTube HKBP Resort Surabaya Selatan, kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita sama-sama semakin aktif membuka channel ini. Kita puji Tuhan, kita renungkan firman-Nya, dan kita lakukan itu di dalam keseharian kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini kepada kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Injil yang diberitakan oleh hamba-hamba-Mu, firman-Mu itu Tuhan, bukan disampaikan kepada kami hanya melalui kata-kata, melainkan oleh kekuatan Roh Kudus. Sehingga kami Tuhan, umat-Mu, secara khusus umat Batak di HKBP, boleh mengenal Tuhan dengan lebih dalam, boleh mengenal Tuhan dan membangun gereja-Mu Tuhan HKBP sampai pada hari ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah hidup kami, jangan tinggalkan kami Tuhan. Sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan dan masalah, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kami. Mampukan kami Tuhan melewati segala sesuatu yang harus kami jalani dalam hidup ini. Tuhan, kami mau menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari Tuhan sertai kami, berkati kami, hidup kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini boleh menjadi bekal dan kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.